Ikepowers, jumpa lagi bersama Ikepo. Kita menyembah Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita selalu diajarkan hanya meminta dan menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi, apa jadinya jika sebagian orang malah menyembah benda-benda buatan manusia? Di India misalnya, ada sesuatu yang unik, di mana sebagian orang menyembah sebuah bilik toilet umum. Lalu di Singapura, terdapat kuil yang menyembah sebuah boneka Barbie dengan kepercayaan akan memberikan kecantikan bagi yang menyembahnya. Kira-kira benda apa lagi yang disembah bagai Tuhan? Berikut 7 benda yang disembah bagai Tuhan. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Menyembah bilik toilet umum. Sepertinya, kebersihan menjadi salah satu masalah serius pemerintah India. Pasalnya, keberadaan toilet umum belum menyapu seluruh penjuru kota. Jikapun ada, toilet tersebut tidak terawat dan jauh dari kesan bersih. Tahun 2015 yang lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi membuat sebuah kampanye akan kebersihan dengan cara melakukan pembangunan toilet secara merata di tiap pedesaan. Akan tetapi, ada hal yang unik di balik kampanye kebersihan ini. Warga di salah satu kota di India malah menyembah toilet umum yang baru saja dibangun oleh pemerintah. Warga sekitar melakukan sejenis ritual untuk meresmikan bilik toilet umum tersebut. Bilik toilet umum yang disembah ini ditutupi dengan jenis tenda, kemudian ditaburkan beberapa bunga di sekitarnya. Ritual untuk meresmikan bilik toilet ini dilakukan dengan cara upacara keagamaan di India. Menyembah daging asap. Tempat ibadah di Las Vegas, Amerika Serikat memiliki keyakinan yang unik. Bukannya menyembah Tuhan, tapi kumpulan orang-orang yang tergabung dalam United Church of Bacon malah menyembah sebuah daging olahan yang berasal dari perut babi. Tempat unik ini didirikan oleh seorang ateis yang bernama John Whiteside dan beberapa teman dekatnya. Pada tahun 2010, The United Church of Bacon ini memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial dan mengumpulkan uang untuk berbagai kegiatan amal. Tidak hanya itu, di sini juga menyediakan semua jenis layanan keagamaan layaknya gereja. Wah, ada-ada saja ya idenya. Menyembah teko teh raksasa. Tahun 2005 yang lalu, sebanyak 58 orang Malaysia ditangkap pihak berwajib setempat karena dianggap sudah mempraktekkan agama sesat. Hal ini bermula ketika salah seorang warga Malaysia bernama Arifin Muhammad membuat sebuah aliran agama baru yang mengharuskan pengikutnya untuk menyembah sebuah teko teh raksasa. Suatu hari, pria yang akrab dipanggil Ayah Pin ini mengklaim bahwa dia memiliki kontak langsung dengan langit. Sebagai bentuk simbolisasi aliran kepercayaan ini, ia membuat sejenis teko raksasa berwarna-warni yang terdiri dari 2 lantai, lengkap dengan sebuah vas berukuran sama. Teko raksasa ini dibangun sebagai bentuk lambang dari pemurnian air dan aliran cinta dari surga. Ide ini datang dari salah satu mimpi pengikutnya yang mencerminkan sebuah kapal di langit yang Tuhan gunakan untuk menyiram manusia dengan segala berkat-Nya. Saat ini, simbol teko besar yang sempat menggemparkan warga Malaysia sudah dihancurkan oleh pemerintah setempat karena dianggap menyesatkan. Menyembah boneka Barbie. Sebuah kuil tua yang berusia 117 tahun di Pulau Ubin, Singapura ini memiliki pemandangan yang tak biasa.
Pasalnya, di dalam altar kuil terdapat sebuah boneka Barbie, lengkap dengan gelang karangan bunga dan kalung yang digunakan sebagai alat untuk ritual pemujaan. Lalu apa fungsi boneka Barbie? Rupanya, keberadaan boneka Barbie ini adalah untuk menggantikan sebuah guci tua di altar Jerman Deutschland. Cerita berawal ketika ada salah seorang pemuda bermimpi tentang seorang gadis Kaukasia yang membawanya ke sebuah toko dan menyuruhnya untuk membeli sebuah boneka Barbie. Gadis itu menyuruh si pria untuk meletakkan boneka itu di altar kuil. Kebanyakan orang yang berdoa di kuil tersebut adalah para wanita. Mereka berharap agar bisa diberikan kecantikan yang luar biasa, seperti yang dimiliki oleh boneka Barbie tersebut. Menyembah foto pangeran. Sebuah pulau pedalaman di Samudra Pasifik memuja seorang Pangeran Philip, suami dari Ratu Elizabeth II. Orang-orang di desa Yohnanen percaya bahwa dalam tubuh Pangeran Philip terdapat sosok dari roh nenek moyang mereka. Sebagai bentuk persembahan bagi Pangeran Philip, mereka bahkan membangun sebuah kuil. Di dalam kuil terdapat sebuah potret Pangeran Philip yang pernah diberikan langsung sebagai bentuk cindera mata. Gerakan pemujaan Pangeran Philip bermula ketika kunjungan Ratu Dandu Vanuatu pada tahun 1974. Pada saat itu, ada seorang pengayuh kano khusus perang yang menyapa kapal Persia milik kerajaan Inggris. Dan ketika ia melihat seorang Pangeran Philip, ia merasa yakin bahwa Pangeran Philip merupakan keturunan leluhur spiritual dari desa tersebut. Menyembah karakter Jedi Star Wars. Jika Anda penggemar film Star Wars, tentu tahu dengan karakter Jedi, sosok biarawan kuno yang terkenal karena bakat mereka dengan menggunakan dan menghormati The Force. Nah, kira-kira bagaimana jadinya jika karakter dalam film laris Star Wars ini jadikan aliran kepercayaan bagi sebagian orang? Tahun 2001 lalu, sebuah komunitas menyita perhatian publik ketika mengumumkan aliran kepercayaan baru berdasarkan pada filosofi Jedi dari film Star Wars itu. Para pengikut di dalam aliran kepercayaan ini mengakui adanya pengaruh dari film Star Wars terhadap kepercayaan agama mereka, dengan mengikuti kode moral dan spiritual yang ditunjukkan oleh karakter Jedi. Bagi mereka, Jedi adalah penjaga perdamaian dan keadilan. Kepercayaan ini memiliki banyak pengikut dari berbagai belahan dunia. Menyembah sepeda motor. Sudah menjadi hal umum di India, terdapat banyak kuil di sepanjang jalan. Akan tetapi, ada satu kuil unik di kota Rajasthan, di mana mereka menyembah sebuah motor tua dengan jenis Royal Enfield 350cc. Penyembahan motor tua ini berawal ketika pada tahun 1988 ada seorang pria muda bernama Om Singh Lature mengendarai motor tua itu dan mengalami kecelakaan. Menurut cerita, setiap polisi yang mencoba mengamankan motor tersebut tidak pernah berhasil. Pasalnya, motor yang sudah diamankan akan menghilang begitu saja, dan keesokan harinya ditemukan di tempat kecelakaan terjadi. Berbagai cara sudah dilakukan untuk mengamankan motor tersebut, namun selalu gagal. Akibatnya, banyak orang yang meyakini bahwa motor tua beserta sosok pemilik yang sudah tiada adalah dewa yang harus disembah. Banyak orang yang datang berdoa dan memohon agar selalu diberikan keselamatan dalam setiap perjalanan yang mereka lakukan. Nah, gimana? Aneh dan unik-unik bukan? Sejatinya, Tuhan tidak butuh untuk disembah manusia, karena tidak mengurangi kebesarannya. Melainkan, manusialah yang butuh untuk menyembah Tuhan. Tetap beribadah dan percaya pada agama dan kepercayaan masing-masing ya guys.
Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa like dan share video ini agar orang lain tahu apa yang kamu tahu. Thanks guys.